Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji atas waktunya. Iya. Dan seperti yang sudah saya utarakan waktu itu, saya hari ini ingin berbincang bersama Bapak, mewawancarai gitu ya Pak, terkait tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Iya. Di sini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak Haji. Yes. Nah, langsung saja, selama ini kasus apa saja yang pernah Bapak alami di sekolah ini? Kalau masalah kasus itu banyak, Bu. Ya. Mulai dari kasus siswa, kemudian kasus guru, kemudian juga termasuk permasalahan-permasalahan sarana. Kalau di sekolah mah banyak permasalahan yang ada di sekolah, baik dengan hubungan masyarakat, dengan keamanan sekolah, fasilitas dan sebagainya yang berhubungan dengan sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Kalau yang berhubungan dengan itu, mungkin yang pertama kami, karena kami itu tim Bu ya. Kami itu yang pertama adalah mendalami dulu permasalahan tersebut. Setelah mendalami, kemudian siapa saja yang masuk pada kasus permasalahan dilema tersebut. Setelah itu mungkin cari kenapa muncul permasalahan itu, atau yang disebut faktor penyebab permasalahan itu. Kalau sudah baru kita cari untuk pertimbangan apakah ini berbenturan dengan aturan, ataupun kadang kan Bu berhubungan dengan rekan kerja itu mungkin dengan rasa kemanusiaan, rasa kasihan ya, Pak, ya? rasa kasihan, karena kadang kita dihadapkan pada sebuah dilema yang Ibu tadi, dilema etika. Dan yang mungkin yang terakhir adalah kita ambil keputusan. Keputusannya bisa kita acu pada aturan atau pada kemanusiaan. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalnya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau untuk mengambil yang sama-sama nilainya, itu pasti kita ambil mana dari masalah itu yang mempunyai nilai positif lebih tinggi, maka itu yang diambil. Intinya kita mana yang mengandung meminimalisir faktor negatifnya lebih kecil, nah itu keputusannya untuk permasalahan yang sama-sama benar seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa Bapak lakukan? Iya, kalau untuk langkah-langkah mungkin yang pertama seperti yang biasa kita identifikasi permasalahan seperti apa Pak. Kemudian setelah itu faktor penyebab permasalahannya itu seperti apa, kenapa bisa muncul permasalahan tersebut. Setelah itu kita cari alternatif pemecahan. Alternatif kan bukan satu Bu, jadi beberapa kemungkinan solusi jawaban yang ataupun penyelesaian dari masalah tersebut. Dan langkah selanjutnya dari beberapa alternatif pemecahan permasalahan tersebut, kita ambil satu atau kita padukan mana yang lebih tepat dengan permasalahan yang terjadi, dan yang mungkin terakhir adalah kita ambil kesimpulan atau solusi yang tepat dari beberapa. Dan tentunya itu Bapak bekerja sama, berkolaborasi dengan para wakasek ya Pak? Jelas, jadi di sekolah kami punya tim. Ya, betul sekali. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin kami di sini punya tim ya Bu. Jadi kami tidak bekerja sendiri. Saya gitu ya selaku kepala sekolah atau pemimpin kepala sekolah,
tidak bisa mengambil sendiri karena di sekolah kami punya tim, ada lokasi kurikulum, lokasi kesiswaan, lokasi humas, bahkan PK juga itu bisa dijadikan menjadi sebuah tim ataupun langkah-langkah untuk mencari solusi tersebut. Jadi tidak diambil sendiri, gitu. Ada tim kami. Selama ini apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangan yang Bapak hadapi misalnya kurangnya apa gitu, atau kalau di kasus yang Bapak utarakan tadi? Ya mungkin dari dalam pengambilan dilema etika itu yang tadi Bu, ada sisi kemanusiaan atau apa dengan apa aturan yang berlaku, itu adalah sebuah dilema yang sangat kuat. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan terhadap antara aturan, kemudian ada juga sisi kemanusiaan atau perasaan yang atau kadang mungkin kurangnya kesadaran dari murid atau dari orang tua kalau misalnya dari guru itu sendiri juga bisa permasalahan itu kan beragam. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, kalau jadwal tertentu itu tergantung dari permasalahan. Kalau permasalahan itu bersifat emergensi, harus cepat diselesaikan, maka itu harus cepat diselesaikan. Yang ditakutkan permasalahan itu bisa menyebar. Jadi lebih banyak faktor negatifnya, maka itu perlu segera diselesaikan. Kalau memang permasalahan itu tidak terlalu emergensi, itu bisa waktu tertentu kita buat jadwal tersendiri pertemuan untuk menyelesaikan. Jadi ada yang waktu yang harus cepat, jangka pendek, atau ada yang jangka panjang. Kalau yang emergensi yang harus itu yang harus. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak? Tidak. Jadi berdasarkan kasus permasalahan. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang tadi Bu, karena kami punya tim yang membantu itu para tim kami, jadi kami bekerja tidak sendiri. Jadi banyak kami punya tim, ya? banyak orang yang terlibat. Kalau di SMP itu kan jenjang SMP itu ada para wakasek, nah itu yang membantu kami di dalam proses pengambilan keputusan dari musyawarah lah itu. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Nomor satu, ya yang pertama mungkin permasalahan itu harus dipecahkan, bukan untuk dihindari, harus diselesaikan intinya. Yang kedua, ketika menyelesaikan permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh kepala sekolah sendiri. Kepala sekolah itu punya tim, makanya perlu kerjasama dengan yang lain. Intinya, ketika ada permasalahan tidak oleh kepala sekolah sendiri, kami punya tim. Jadi itu hikmah yang besar. Satu, permasalahan itu harus diselesaikan. Kedua, ketika menyelesaikan permasalahan itu tidak oleh diri sendiri, harus bekerja sama lah, harus bermusyawarah, itu berkolaborasi gitu ya Pak harus ya? Berkolaborasi kalau bahasa sekarang harus. Baiklah kalau begitu Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih sama-sama juga atas wawancara ini. Semoga Bapak selalu sehat. Ya amin. Ibu dan mudah-mudahan cepat selesai. Ya, amin. Menyelesaikan tugas guru penggerak. Baiklah Bapak, terima kasih. Mungkin itu saja percakapan kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Saya mohon maaf loh Bu, mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu sedang sibuk? Alhamdulillah sedang ada waktu. Oh, saya lega kalau begitu Bu ya. Oh ya Bu, seperti yang saya katakan waktu itu di telepon, bahwa saya hari ini datang ke sini untuk mewawancarai Ibu ya Bu, karena pada saat ini saya sedang
mengikuti pendidikan guru penggerak, dan kebetulan pada saat ini saya sudah memasuki modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan saya ditugaskan untuk mewawancara kepala sekolah yang ada di sekolah saya dan juga kepala sekolah yang ada di sekolah lain. Kebetulan Ibu ada waktu, saya ingin mewawancarai Ibu terkait hal tersebut ya. Nah, langsung saja ya Bu. Selama ini kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Ibu di sekolah? Sebetulnya kasus yang pernah dihadapi itu banyak, tapi yang paling dominan itu diantaranya kasus broken home. Terus ada juga misalnya walaupun tidak broken home, tapi ada orang tua yang memang kurang perhatian terhadap anaknya. Terus selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kebanyakan mungkin dilema etika ya Bu ya, kalau di PAUD gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Ketika memang anak sudah terlihat ciri-cirinya, kita cari informasi dan kadang ada kunjungan ke Memvisit ya. memvisit ya. Terus kita lihat dan memang misalnya di rumahnya itu ternyata kasus orang tuanya itu broken home atau perceraian, dan biasanya itulah yang menyebabkannya. Kadang kurangnya kasih sayang. Jadi misalnya ke sekolahnya tidak setiap hari, jadi itu masuk ke Jadi kita itu ada rasa kasihan ya melihat keadaan anak seperti itu. Jadi memang keadaannya seperti itu, terus masuk pada dilema etika. Iya, betul. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau misalnya tadi ada keadilan melawan rasa kasihan gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut? Saya dalam mengambil atau menjalankan keputusan, biasanya kita musyawarahkan dulu bersama rekan guru atau ketua yayasan supaya ada pertimbangan-pertimbangan dan mendapat keputusan yang tepat. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya kami musyawarahkan dulu bersama-sama, dan ketika memang kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan, serius gitu ya masalahnya, maka kami akan berkonsultasi dengan yang lebih ahli, yaitu psikolog, dan memang kami sudah ada MOU bersama. Oh, sudah ada MOU ya? Iya. Bagus sekali Bu. Kemudian mereka datang ke sekolah atau bagaimana? Psikolog itu datang ke sekolah atau bagaimana? Ada program khusus untuk anak-anak atau bersama ibunya barangkali? Jadi untuk itu kami sudah jadwalkan masuk ke program tahunan. Jadi setiap 1 tahun 1 kali itu ada program parenting yang khusus diberikan materinya oleh psikolog. Jadi di mana para orang tua itu diundang untuk mengikuti bagaimana cara memberikan pola asuh yang memang baik dan benar. Oke. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau tantangan diantaranya masih ada ya orang tua yang memang kurang perhatikan. Iya, betul. Kurang perhatian pada pendidikan, kurang perhatikan anak atau bagaimana? Kurang perhatian kepada anak, juga kurang mengerti pentingnya pendidikan anak usia dini. Bahkan mungkin dari lingkungan juga mempengaruhi ya Bu? Iya. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus yang dilema etika itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kami tidak mempunyai sebuah jadwal, tapi melihat situasi dan kondisi atau kondisional saja. Ketika memang kasusnya dapat langsung ditangani, maka kami langsung putuskan. Dan apabila memang kasusnya sudah memang agak serius seperti tadi, jadi kami musyawarahkan. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Berkolaborasi dengan rekan guru gitu, berkomunikasi dengan rekan guru.
Kemudian kalau memang sudah begitu serius, kemudian berkonsultasi ya dengan psikolog ya. Berkonsultasi, ya. Bagus sekali Bu, itu ada MOU dengan psikolog, benar-benar membantu pastinya ya Bu. Iya, iya, alhamdulillah. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam kasus dilema etika? Ya, seperti itu tadi, Oke. yaitu kalau dengan pakarnya itu alhamdulillah itu selalu ada jalan keluarnya, yaitu psikolog yang tadi. Iya, oke. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajarannya diantaranya kita dituntut untuk dewasa dan untuk mengambil keputusan yang memang tepat, yang baik. Terus Harus selalu memperhatikan ya harus selalu lingkungan memperhatikan, juga iya. budaya itu ya, Iya, Bu, lingkungan budaya dan di budaya. lingkungan sekolah juga ya. Iya, iya, disesuaikan dengan lingkungan dan budaya di sekitar sekolah. Iya, sepertinya itu saja yang bisa saya tanyakan Bu. Saya salut loh sama Ibu yang sudah ada kerjasama gitu dengan psikolog untuk menangani anak-anak ini gitu ya Bu, karena kalau memang tidak tepat menanganinya akan fatal terhadap anak-anak ya Bu. Iya. Terima kasih, saya senang sekali bisa berbincang dengan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.